jaringan berkomunikasi secara efisien dan konsisten. Yang kedua ada HTTP. HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer halaman web dan sumber daya lainnya di internet serta brosur dan server web. Fungsinya yaitu memungkinkan pengguna mengakses, dan menampilkan konten di web seperti teks, gambar, dan video dengan mengirimkan permintaan atau request dari browser ke server dan menerima tanggapan atau respon dari server. Yang ketiga ada FTP. FTP yaitu File Transfer Protocol, merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer file antara player dan server dalam jaringan. Fungsinya yaitu memungkinkan pengguna untuk mengunggah atau mengupload dan mengirimkan atau mendownload file serta mengolah file di server, seperti memindahkan, mengganti nama atau menghapus file. Selanjutnya yaitu DNS. DNS yaitu Domain Name System, adalah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi di jaringan. Fungsinya yaitu menyediakan layanan pencarian dan resolusi nama domain, memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dan layanan internetnya dengan nama domain yang dapat diingat tanpa perlu mengingat alamat IP yang kompleks. Yang terakhir ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengirim email dari klien email ke server email dan antara email server. Fungsinya yaitu mengatur email, memastikan pesan tersebut dikirim dengan benar dari pengirim ke penerima melalui jaringan internet. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, jika tidak, kita akan mencoba simulasi untuk konfigurasi IP address dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi tampilan utamanya seperti ini. Pertama kita akan mengambil filter terlebih dahulu sebagai server. Selanjutnya kita akan menambahkan dua isi. Untuk menghubungkan ini kita menggunakan kabel Skype. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengklik di PC yang pertama. Kita bisa pilih desktop, terus pilih yang IP configuration. Di sini kita menggunakan IP 192.168. Nah, subnet mask-nya akan muncul otomatis. Selanjutnya kita
karena dia isi yang kedua. Jika sudah seperti ini, kita akan panggil isi yang kedua. Nah, jika sudah seperti ini, maka dia berhasil. Mungkin ada yang mau coba? Aku pusing banget. Aduh, kenapa Bu? Bagaimana caranya Bu? Ini dihapus saja ya Bu? Ya. Perhatikan ini kawan-kawan. Ya ampun. Sudah Bu. Pertanyaan kedua. Terima kasih buat aku yang sudah mencoba tadi. Ya. Karena materi kita sudah selesai, Ibu akan mengirimkan tugas untuk kalian. Bisa cek HP-nya. Iya Bu. Untuk diisi kamu.
Ya, apa namanya Bu? Masa saya bisa ditunjukkan? Ya Bu. Ini nggak HP ya Bu? Ya. Udah selesai Bu. Udah selesai semua? Udah Bu. Oke, seperti itu kita ambil saja ya pelajaran kita hari ini. Ya Bu. Selamat siang semuanya. Siang Bu.